Hai semua, terima kasih sudah ada di sini di MJ Channel. Bantu subscribe, like, dan notifikasi ya. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia tentunya. Kali ini film Momentum menjadi pilihan. Kisahnya sendiri diawali dengan kedatangan beberapa orang ke sebuah bank dengan pakaian ala hero dan topeng ajaibnya yang bisa merubah suara. Setelah menyandera semua yang ada di sana, mereka pun mencari seseorang yang dianggap paling bertanggung jawab. Pilihan jatuh pada sang manajer bank. Dia dipaksa dan dibawa ke sebuah ruangan yang mengharuskannya membuka akses brankas. Awalnya manajer itu berkelit, namun karena tak lagi bisa menahan siksa yang bertubi-tubi, maka dia pun memulai ritualnya. Begitu pintu terbuka, dua orang masuk ke dalam dan mulai beraksi. Mereka mengambil berlian seperti yang direncanakan, tetapi tanpa sepengetahuan si kawan, salah satu di antara mereka mencomot benda kecil serupa chips yang juga ada di dalam kotak berlian. Dan begitu semua urusan sudah selesai, mereka pun segera bergegas keluar. Masalah timbul ketika seorang kawan lainnya membuat ulah. Dia menakut-nakuti para sandera, bahkan menghajar security bank yang ada di sana. Mendapati itu, makhluk bertopeng yang baru saja keluar dari ruang berangkas sepertinya marah. Dia mengingatkan kawannya bahwa kesepakatan mereka sebisa mungkin tak akan ada yang terluka. Tapi yang diingatkan justru meradang, hingga terjadilah keributan di antara mereka. Sama-sama tak bisa menahan emosi, membuat salah satunya tertembak. Dengan amarah yang meluap, dia pun datang menghampiri si kawan yang menembaknya tadi, berusaha membuka topengnya, hingga perkelahian pun terjadi. Begitu topeng berhasil dibuka, ternyata seorang wanita. Semua tersentak, apalagi kawanan perampok yang lain, sebab CCTV pasti sudah merekam wajahnya. Tak lagi terkendali hingga terjadi penembakan yang kali ini tidak main-main. Tak pelak, seorang di antaranya tewas terpental hingga menembus kaca pembatas. Apapun pergi, di anak tangga luar salah satunya melemparkan segulung uang ke arah pengamen. Entah kebetulan atau memang sudah bagian dari rencana, yang jelas para pengamen jalanan itu cukup membantu aksi mereka dengan suara-suara bisingnya hingga tidak menarik perhatian orang yang ada di luar gedung. Dalam pelarian pun kembali mereka ribut, hingga si wanita terpaksa harus memberi salam dari Binjai untuk membuat si kawan diam. Dan dari pembicaraan mereka, diketahui gadis itu bernama Alec, mantan agen militer yang sekarang beralih profesi menjadi pencuri profesional. Di sebelahnya Kevin dan yang tinggi besar bernama Win. Ketiganya sepakat untuk sementara menghilang terlebih dahulu selama 30 hari dengan kesibukan masing-masing. Tapi sebelum pergi, Alec meledakkan mobil bersama si kawan di dalamnya yang tadi sudah tewas. Dia tidak ingin meninggalkan jejak lain karena pasti wajahnya sudah dikenali lewat CCTV. Hingga kemudian setelah itu, mereka pun melenggang pergi. Malam harinya di hotel tempat Alec menginap, dia melihat berita perampokan mereka dengan sketsa wajahnya yang mulai disebar. Tak ada yang bisa dilakukan selain menunggu apa yang akan terjadi kemudian. Berselang waktu ponselnya berbunyi. Dia lihat kedua kali setelah sebelumnya diabaikannya karena dari nomor tak dikenal. Rupanya Kevin. Dia meminta Alec untuk menemuinya dan tak diduga mereka ternyata tinggal dalam satu hotel. Setelah berbenah, Alec langsung keluar untuk menemui Kevin di kamarnya. Di lorong kamar, Alec berpapasan dengan karyawan hotel. Dia harus berbohong agar tidak mencurigakan. Parahnya, Kevin tidak cepat membuka pintu meski Alec sudah berkali-kali mengetuknya. Sampai akhirnya pintu terbuka, mereka pun menyempurnakan kebohongannya dengan saling berciuman, seolah sepasang suami istri. Karyawan hotel itu pun hanya tersenyum sebelum berlalu pergi. Di dalam kamar, Kevin mulai merayu Alec dengan berbicara tentang masa lalu mereka. Tapi Alec tidak peduli. Dia langsung bertanya apa tujuan Kevin memanggilnya. Kevin mengajak Alec untuk kembali bekerja sama. Kali ini urusannya bukan pencurian. Tapi belum selesai Kevin bercerita, seseorang mengetuk pintu dari luar.
Kevin pun meminta Alex untuk sementara bersembunyi terlebih dahulu tanpa harus banyak bertanya. Alex pun menurutinya. Setelah dirasa aman, Kevin baru membuka pintunya. Seseorang yang Kevin panggil Jessica pun tersenyum manis di ambang pintu sebelum semuanya menjadi kacau. Beberapa orang menyusul masuk dan langsung menyerang mereka membabi buta. Bahkan Jessica dibuatnya babak belur sebelum seorang laki-laki berdasi datang menghampirinya. Dia merampas ponsel Jessica dan meminta perempuan itu memberikan kode PIN-nya untuk membuka laman ponsel. Awalnya Jessica menolak hingga dia menyerah karena tak lagi bisa menahan rasa sakit. Ada apa dengan ponsel itu? Rupanya laki-laki berdasi itu ingin menghapus sebuah video mesum yang Jessica lakukan dengan seseorang. Dengan siapa? Dengan dirinya kah? Atau dengan seseorang di luar sana yang sedang berkuasa? Karena dari pembicaraan, Jessica sudah melakukan pemerasan dengan video itu. Dan bisa ditebak, ujungnya perempuan itu pun mati sia-sia. Giliran Kevin. Setelahnya dia pun dihajar habis-habisan, menjadi bulan-bulanan karena tidak mau menjawab pertanyaan. Di persembunyiannya Alex benar-benar bingung, ada masalah apa Kevin dengan orang-orang ini. Alex hanya bisa melihat dan mendengar bagaimana Kevin diperlakukan seperti seorang pesakitan. Dan makin tak habis pikir, laki-laki itu menyinggung soal alat elektronik kecil yang terdapat di kotak berlian. Rupanya barang itu yang tadi Kevin ambil diam-diam saat mereka masih ada di ruangan berangkas. Mereka pun semakin beringas menghajar Kevin karena Kevin tak juga mau menjawab. Sepertinya Kevin tidak peduli apapun, bahkan dia tetap bersikeras meski anak istrinya mendapat ancaman akan diperlakukan lebih kejam darinya. Dan ketika tubuh Kevin diangkat ke atas kasur, seseorang menusukkan pedang ke pundak Kevin. Hampir saja ujung pedang itu mengenai Alex yang memang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Sebelum tewas, dengan lantang Kevin berteriak seolah memberi pesan pada Alex. Di antara sumpah serapahnya, dia menyebut sebuah merek produk kasur yang menjadi tempatnya menghembuskan nafas terakhir. Refleks Alex melihat sekeliling, matanya nanar mencari sesuatu dan tertuju pada sebuah logo kasur yang bertuliskan tempat produksinya, persis seperti yang Kevin ucapkan. Secepat kilat tangannya menjangkau dan benar saja, ada sebuah chip diletakkan di sana. Buru-buru Alex mengamankan barang itu untuk dimasukkan ke dalam bajunya. Dan kejadian ini membuatnya sangat terpukul. Dia berjanji akan mencari tahu siapa mereka. Sementara itu di kediaman seorang senator, tampaknya ada jamuan yang diadakan. Wajah senator yang awalnya sumringah mendadak berubah masam saat seseorang di seberang telepon mengabarkan kegagalannya. Rupanya laki-laki berdasi itu bernama Washington, karena senator memanggilnya demikian. Dan Washington pun memberitahu senator jika dia belum berhasil mendapatkan flash disknya. Tapi kabar baiknya, video mesum sudah berhasil disingkirkan sekalian dengan pemiliknya. Sekarang semuanya sudah jelas jika kekacauan yang terjadi di kamar Kevin berkaitan dengan pemerasan yang mereka lakukan tanpa sepengetahuan Alex, Jessica dengan video mesumnya, dan Kevin dengan sesuatu yang ada di dalam flash disk. Sayangnya, Kevin belum sempat menceritakannya pada Alex. Kembali pada Alex, dari tempat persembunyiannya, Alex berpikir dia punya kesempatan karena melihat ada senjata tergeletak di sana. Dengan cepat dia meraihnya, kemudian menodongkannya ke arah Washington. Sialnya senjata itu tak berpeluru. Mengetahuinya, Washington segera berteriak pada anak buahnya untuk meringkus Alex. Alex berlari ke kamarnya. Sesampainya di kamar, meski dengan susah payah, dia berhasil mengambil senjatanya yang tergeletak di lantai dan menembak kaki orang yang mengejarnya. Begitu pintu kamar berhasil ditutup, Alex segera mengambil beberapa barang sebelum pergi. Sementara di luar, Washington membuka paksa pintu kamar. Mereka pun masuk dan sempat terjadi baku tembak. Tapi tetap saja mereka tak bisa menangkap Alex. Bahkan Alex berhasil mengecoh hingga dia kembali ada di luar kamar dan menggunakan salah seorang di antara mereka untuk dijadikan tameng menuju lift. Washington pun sangat geram. Dia memerintahkan anak buahnya
untuk terus mengejar Alex sampai dapat. Segala upaya Alex lakukan, dari melewati tangga hingga masuk lubang angin untuk bisa keluar dari hotel. Tapi pelariannya terlihat saat dia berjalan melintasi lorong menuju tempat parkir. Sesampainya di parkiran, Alex masuk ke dalam mobil yang terbuka karena memang sedang dicuci. Dengan kemampuan terlatih, dia pun mulai menggila. Tidak sulit baginya menjalankan mobil posisi mundur dengan kecepatan tinggi di jalanan yang berkelok menurun. Hingga sampai di parkiran bawah, terjadilah kejar-kejaran, saling tabrak. Bahkan Alex sempat diberondong peluru, tapi dia masih saja bisa berhasil lolos. Akhirnya Alex bisa sedikit bernafas lega meski kondisinya sangat kacau. Jalanan yang mulai lengang karena malam sudah larut membuat Alex tidak lagi menjalankan mobil sekencang tadi. Tapi celakanya Alex tidak konsentrasi pada jalanan di depannya setelah dia melihat boneka dan tempat duduk bayi ada di dalam mobil. Mobilnya oleng karena Alex menghindari mobil lainnya di lampu merah yang seharusnya dia berhenti. Tak terelakkan, Alex kembali diburu, tapi kali ini oleh para polisi jalanan yang mengejarnya. Di luar kendali, mobilnya menabrak dan terbalik. Masih dengan kebesaran hati, Alex berusaha bangkit di antara marah, sakit, dan takut. Dia berlari menjauh. Tujuannya Win, ya, si kawan yang ikut dalam perampokan permata di bank saat itu. Drama pelarian pun terjadi. Hingga tiba sampai di tempat Win, Alex justru mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Sepertinya Win masih marah. Sumpah serapah, caci maki keluar dari mulut Win. Dia berhenti mencerca ketika Alex katakan Kevin sudah tewas dan pembunuhnya kini mengejarnya. Mendengar itu, serta-merta Win menyuruh Alex segera masuk. Dengan gusar dan sedikit pongah, Win menyuruh Alex di kamar saja sementara dia akan menunggu gerombolan Washington. Kursi dan senjata dia siapkan untuk menyambut kedatangan tamu tak diundang. Di saat Win sedang menunggu, Alex menelpon Penny, istri Kevin. Lagi-lagi Alex ditolak. Keduanya pun bersih tegang. Tapi Alex terus berusaha memberitahu Penny tentang kondisi mereka saat ini, tentang hasil perampokan, dan juga tempat Kevin menyembunyikan beberapa barang berharga di suatu tempat. Penny tetap tidak peduli. Bahkan dengan kasar dia pun menutup telepon. Dengar teriakan Win, Alex bergegas keluar. Alangkah terkejutnya dia begitu melihat orang-orang Washington justru masuk melalui pintu samping, sementara Win sendiri membelakanginya. Tak ayal Win pun tewas seketika dengan tembakan-tembakan membabi buta yang tidak pernah dia perkirakan sebelumnya. Segera Alex mengamankan diri, dan Washington mengira Alex sudah kabur melalui lubang kaca di atas. Melihat telepon yang tergeletak, Washington mencoba melihat kemungkinan lain, dan benar saja dia menemukan telepon baru saja terpakai untuk menghubungi seseorang. Dan untuk dugaannya soal Alex, rupanya Washington salah besar. Saat ini Alex justru ada tepat di atasnya dengan luka yang terus berdarah. Beruntung, darah Alex menetes jatuh sedikit jauh dari tempat Washington berdiri. Kembali pada telepon, Washington berhasil mencari tahu keberadaan keluarga Kevin melalui putranya. Dengan polos, bocah itu memberi alamat saat Washington bertanya padanya. Tidak ingin membuang waktu, mereka pun segera bergerak pergi ke alamat yang sudah didapat. Dan di kediaman Kevin, terlihat Penny melakukan sesuatu. Sepertinya dia berubah pikiran, menuruti saran Alex untuk mengamankan barang-barang sang suami yang disimpan di garasi rumah. Setelah didapat, Penny pun membawanya masuk. Dia siapkan semuanya, kecuali dokumen-dokumen atas nama Alex. Dengan raut wajah kesal, dicampakkannya barang itu ke dalam tong sampah. Kemudian Penny bergegas hendak segera pergi. Dia menghampiri Matthew, sang anak, untuk juga dibawanya. Sayang terlambat. Washington dan orang-orangnya sudah ada di dalam rumah. Marah, takut, dan panik bercampur aduk Penny rasakan saat itu. Tanpa banyak basa-basi, Washington menghajar Penny dan merampas tas yang dipegangnya. Selebihnya, dia serahkan nasib Penny dan Matthew pada anak buahnya.
Dengan beringas si kulit hitam berencana memperkosa Penny sebelum membunuhnya. Sekuat tenaga, Penny memberikan perlawanan hingga membuat orang itu marah sekali. Sementara Matthew berlari mencari perlindungan. Bocah itu masuk ke dalam lemari, tapi anak buah Washington berhasil menemukannya. Sebelum dia mengeluarkan Matthew, tanpa diduga Alex sudah berdiri dan langsung menghajarnya. Pertarungan 1 lawan 1 sepertinya tidak membuat Alex kesulitan. Sebab dengan mudah, secepatnya Alex menghabisi orang itu agar tidak membuang waktu. Kemudian dia pergi mencari Penny. Sialnya Alex terjebak karena si botak menyergapnya dari belakang. Beruntung Penny bisa melepaskan diri dan berdua mereka membuat orang suruhan Washington itu tewas mengenaskan. Setelah semuanya mereda, Alex dan Penny duduk bersama, membicarakan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Mereka juga punya kesempatan untuk membuka flash disk yang sangat diinginkan Washington. Alex berpikir pasti ada sesuatu yang sangat penting di dalamnya. Belum lagi semuanya terbaca dengan jelas, Alex segera mematikan laptop. Karena benda itu dipasang program yang bisa melacaknya. Bergegas dia mengambil ponsel anak buah Washington yang tewas. Dari seberang terdengar suara Washington menjawab telepon dengan santai. Tak kalah akal, Alex mengingatkan daftar-daftar dosa Washington agar dia lebih berhati-hati. Bukan tidak mungkin sekarang polisi ada di sekitar dia. Ancaman Alex membuat Washington sedikit gerah, tapi dia tidak mau mengambil resiko. Oleh karena itu secepatnya Washington menyuruh anak buahnya untuk berkemas, termasuk membawa beberapa kantong mayat agar segera diamankan. Dengan motor curian yang diambilnya di jalanan tadi, Alex pun membuntuti pergerakan mobil Washington. Sepertinya Alex sudah mulai tahu sesuatu. Washington berhenti di sebuah kilang tua. Di tempat pembakaran, mobilnya diparkir, sementara dia masuk ke ruangan untuk melakukan sesuatu. Saat itulah Alex memainkan perannya. Dia melumpuhkan si sopir, kemudian berlanjut membuka bagasi ingin tahu apa yang Washington simpan di sana. Ternyata kantung mayat. Setelah melihat satu persatu, Alex memilih penggalan kepala seseorang untuk dibawanya pergi. Di saat Washington kembali dan mulai membakar mayat-mayat itu, Alex menghubunginya. Dia meminta berlian yang diambil Washington dari Penny untuk ditukarnya dengan flash disk yang diinginkan. Terjadi negosiasi dan tidak ada titik temu. Alex pun menjalankan rencananya. Dia gunakan sopir yang sudah tewas untuk memancing Washington agar datang mendekat sebelum mobil diledakkan. Ternyata penggalan kepala yang tadi Alex ambil adalah milik Jessica. Dia mendandani menyerupai dirinya, kemudian diletakkan di sebuah tempat agar nanti Penny bisa mengambilnya saat situasi sudah memungkinkan. Selanjutnya, Alex kembali berulah, memancing Washington agar mendekatinya. Hingga sampai di atas, di dekat sebuah mesin besar, Alex menyergap Washington dari belakang dan membuatnya menggantung di pagar besi. Secepat kilat, Alex menarik dasi Washington dan menyelipkan sesuatu di lipatan dasi tanpa sepengetahuan Washington. Setelah itu, dia pun tak sadarkan diri. Saat tersadar, Alex sudah mendapati tangannya terikat di sebuah kursi, sementara Washington berada di hadapannya. Merasa dipermainkan, kesabaran Washington sudah habis. Dia langsung bertanya tentang flash disknya dan memperlihatkan berlian sebagai pengganti. Tapi Alex justru semakin menjengkelkan. Dia seolah tak peduli dengan keselamatannya, dan itu membuat Washington semakin marah dibuatnya. Sesuatu yang menakutkan pun terjadi. Alat penjepit yang dipersiapkan sudah mulai digunakan. Semakin lama, semakin kuat alat itu mencengkram kaki Alex hingga hampir saja meremukkan tulang kakinya. Alex pun menjerit kesakitan. Tapi Alex tetap saja tak mau mengatakan di mana dia sembunyikan flash disk itu. Setelah cara se-ekstrim itu gagal, Washington pun putar otak. Dia mencoba menyerang mental Alex dengan kembali mengingatkan peristiwa tragis
yang membuat Alex keluar dari militer. Entah karena tertekan atau memang mungkin sudah bagian dari rencananya, akhirnya Alex mengiyakan permintaan Washington, menukar flash disk dengan berliannya di sebuah tempat. Dan Washington memilih bandara. Maka Alex pun meminta telepon untuk menghubungi seseorang. Dia menghubungi Penny dan memastikan tempat dan waktu di mana mereka harus melanjutkan rencananya. Seperti yang direncanakan, mereka sampai di bandara tepat jam 9. Washington menuntun Alex masuk ke dalam bandara. Di lorong dekat tangga, seorang wanita menabrak Washington, tapi tangannya memberikan sesuatu ke tangan Alex. Sesampainya di tempat yang dituju, Alex pun membuka lokernya. Dia mengeluarkan kotak untuk diberikan pada Washington. Begitu pengawalnya memeriksa isi kotak itu, dalam hitungan detik, ledakan besar pun terjadi dan semua orang yang ada di sana panik. Dengan marah, Washington mencekik Alex. Tapi lebih marah lagi ketika dia tahu Alex menyimpan flash disk itu justru di lipatan dasinya sendiri. Saat Washington bergegas pergi, beberapa orang polisi melihatnya membuang senjata di tong sampah. Maka polisi-polisi itu berteriak meminta Washington untuk berhenti dan mengangkat tangan. Sementara dari balik kaca, dengan licik Alex justru memancing Washington untuk menggerakkan tangannya ke arah dasi. Tak pelak, dia pun diberondong peluru karena polisi-polisi itu mengira bahwa Washington akan mengeluarkan senjata. Kemudian dengan cepat Alex dan Penny bertukar pakaian. Mereka berpencar setelah keduanya melakukan tugas masing-masing. Di bagian lain dari bandara, petugas menemukan kepala Jessica yang dibuat serupa Alex, lengkap dengan berlian di dalamnya. Sementara Alex sendiri bisa bernafas lega karena dokumen-dokumennya lolos dari pemeriksaan. Dia pun melenggang masuk ke dalam pesawat. Ternyata di dalam pesawat Alex sudah ditunggu seseorang. Dia menyerahkan flash disknya untuk dibuka. Alangkah terkejutnya Alex setelah mengetahui dengan jelas isinya, di mana senator adalah aktor di balik peristiwa tragis ketika Alex masih ada di militer. Kejahatan dan kelicikannya yang membuat seorang Alexis dijadikan tumbal saat laki-laki tua itu ingin disebut pahlawan. Tidak menunggu lama, Alex menghubungi nomor ponsel yang diletakkan di dalam tas yang berisi kepala Jessica. Karena dia yakin saat itu siapapun yang menginginkan flash disknya pasti akan mencari tas itu bagaimanapun caranya. Tidak ada kesempatan yang Alex berikan pada lawan bicaranya. Dengan lantang dia tabuh genderang perang. Setelah 6 tahun berada dalam kegelapan, sudah saatnya aku menuju cahaya. Demikian pungkasnya. Dan film pun berakhir. Sepertinya ini akan ada sequel kedua sih. Kita tunggu ya. Oke, terima kasih semua. Bye-bye.